Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil yang sejuk, tersembunyi di pelosok Jawa Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Arsyad. Kini usianya menginjak 31 tahun. Namun perjalanan hidupnya telah melampaui angka itu jauh sebelumnya. 10 tahun silam, Arsyad meninggalkan kampung halamannya, merantau jauh ke negeri orang, tepatnya di Arab Saudi. Ia bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI, di sebuah restoran kecil di kota Riyadh. Tak banyak yang tahu betapa beratnya perjuangan Arsyad di balik senyum sabar yang ia tunjukkan setiap kali berbicara dengan keluarganya lewat panggilan video. Di balik layar itu tersimpan cerita pahit manis yang membentuk dirinya menjadi sosok kuat dan bijaksana. Hidup di negeri asing, dengan budaya dan bahasa yang berbeda, bukanlah hal mudah. Dari bekerja belasan jam setiap hari, menahan rindu pada kampung halaman, hingga mengalami ketidakadilan dari majikan, semua pernah ia rasakan. Namun Arsyad tak pernah menyerah. Ia yakin bahwa setiap tetes keringat yang ia keluarkan adalah pengabdian untuk keluarganya, masa depannya, dan mimpi-mimpi yang belum sempat ia raih di tanah air. Kini, setelah 1 dekade berlalu, pikirannya mulai tertuju pada pulang. Ia merindukan suara azan yang menggema dari masjid di desanya, aroma nasi liwet hangat hasil masakan ibunya, dan tawa sederhana bersama sahabat-sahabat lamanya. Suatu hari, seperti biasa, Arsyad memulai pekerjaan di restoran dengan semangat yang sudah lama ia tanam dalam dirinya, meski tubuhnya kadang menolak karena lelah. Para pelanggan datang silih berganti, sebagian sudah dikenalnya, sebagian lagi wajah baru yang hanya mampir sesekali. Ia melayani pesanan dengan ramah, membersihkan meja, dan memastikan restoran tetap rapi. Menjelang sore, saat tengah membereskan meja yang baru saja ditinggalkan seorang pelanggan, matanya menangkap sesuatu yang tergeletak di bawah bangku. Sebuah dompet coklat tua yang tampak lusuh namun masih utuh. Dengan sigap Arsyad mengambil dan membuka dompet itu perlahan, berharap menemukan identitas pemiliknya. Betul saja, di dalamnya terdapat uang rial dalam jumlah cukup banyak, kartu identitas, dan beberapa lembar surat penting berbahasa Arab. Identitas menunjukkan pemiliknya adalah seorang perempuan bernama Syarifah Alford, sekitar 45 tahun. Arsyad terdiam sejenak, sadar bahwa surat-surat itu pasti sangat penting, dan kehilangan barang-barang tersebut bisa sangat menyulitkan pemiliknya, apalagi di negara dengan sistem administrasi ketat seperti Arab Saudi. Ia segera melapor ke manajer restoran. Namun karena tidak ada yang menanyakan dompet itu sepanjang hari, Arsyad memutuskan untuk mencari alamat yang tertera di kartu identitas sendiri. Sore menjelang malam, setelah restoran tutup, ia mengayuh sepedanya menembus angin panas yang mulai mereda. Alamat itu membawanya ke kawasan elit di pinggiran Riyadh. Sesampainya di sana, Arsyad hampir tak percaya. Sebuah rumah besar berdiri megah dengan gerbang besi hitam, dijaga oleh 2 petugas keamanan. Sepeda tuanya tampak begitu kontras dengan lingkungan mewah di sekitarnya. Dengan sopan, Arsyad mendekati penjaga gerbang dan menjelaskan bahwa ia menemukan dompet milik Nyonya Syarifah. Awalnya penjaga gerbang tampak curiga, namun setelah Arsyad menunjukkan isi dompet dan kartu identitas, mereka saling berpandangan dan memanggil seseorang dari dalam rumah. Tak lama kemudian, seorang perempuan elegan keluar, mengenakan abaya hitam, dengan wajah yang menampakkan kelelahan dan kecemasan. Ketika Arsyad menyerahkan dompet itu, mata perempuan itu membelalak, lalu menatap Arsyad dengan penuh keharuan. "Kamu yang menemukannya?" tanya perempuan itu. Arsyad mengangguk pelan. Perempuan itu terharu, menggenggam tangan Arsyad dengan lembut, lalu memanggil seseorang dari dalam rumah. Tak lama kemudian, seorang lelaki berpakaian rapi datang membawa sebuah amplop tebal. Arsyad segera mengangkat tangan menolak dengan sopan. "Maaf, saya ikhlas. Saya hanya ingin mengembalikannya kepada yang berhak." Namun si Nyonya tersenyum, berkata, "Integritas seperti ini langka dan harus dihargai. Terimalah sebagai ucapan terima kasih, bukan bayaran." Setelah beberapa kali menolak, Arsyad akhirnya menerima amplop berisi uang dari Nyonya Syarifah. Ia merasa sungkan, tapi juga paham bahwa menerima kebaikan orang lain kadang adalah bentuk penghargaan yang layak. Sebelum Arsyad pamit, Nyonya Syarifah sempat bertanya dengan lembut, "Boleh saya tahu nomor ponsel kamu?" Hanya untuk berjaga-jaga,
Siapa tahu saya butuh bantuan lagi, atau sekadar ingin berterima kasih. Arsyad sedikit ragu, tapi tak melihat niat buruk dalam mata perempuan itu. Ia mengangguk dan menyebutkan nomornya. Sore itu berganti malam. Ketika Arsyad sampai kembali ke mes kecil tempat ia tinggal bersama beberapa TKI lain, setelah membersihkan diri dan makan malam seadanya, ia rebahan di atas kasur tipis. Saat itulah ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Assalamualaikum, Arsyad. Ini saya, Syarifah, maaf mengganggu, semoga kamu sudah sampai dengan selamat. Arsyad membalas cepat, sedikit kaku. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sudah sampai. Tidak mengganggu, Bu. Terima kasih sudah menghubungi. Kalau boleh tahu, kamu asli dari mana di Indonesia? Saya dari Jawa Barat, Bu. Sebuah desa kecil di kaki gunung, udaranya sejuk. Balasnya. Wah, pasti indah ya. Saya belum pernah ke Indonesia, tapi dulu suami saya sering bercerita tentang Bali dan Bandung, katanya orang-orangnya ramah. Benar, Bu. Masyarakat kami menjunjung tinggi sopan santun, termasuk diajarkan sejak kecil untuk jujur dan menjaga amanah. Itu terlihat dari sikap kamu hari ini, Arsyad. Terima kasih banyak, ya. Dompet itu bukan sekadar benda biasa. Di dalamnya tersimpan surat-surat penting tentang usaha saya, juga beberapa kenangan berharga dari almarhum suami saya. Maaf, saya tidak tahu harus bagaimana. Semoga Allah memberikan tempat terbaik untuk beliau. Amin. Suami saya meninggal 2 tahun lalu karena kanker. Sejak saat itu, saya mengurus restoran ini sendirian. Tidak mudah, tapi saya berusaha kuat. Arsyad terdiam sejenak saat membaca pesan itu. Ada kehangatan dan kejujuran yang tersirat dari kata-kata sang wanita. Semoga ibu diberi kekuatan terus. Saya yakin suami ibu pasti bangga dengan apa yang ibu lakukan sekarang. Balas Arsyad dengan tulus. Terima kasih, Arsyad. Kamu orang yang baik. Mungkin suatu saat kamu bisa mampir ke rumah saya. Saya ingin mengenal kamu lebih dalam. Tapi tenang saja, saya tidak menggigit. Tulisnya disertai emoji tersenyum. Arsyad tersenyum kecil di balik layar ponselnya. Malam itu, ia memandang langit-langit kamar mes kecil tempat tinggalnya dan merenung. Hidup memang penuh kejutan. Siapa sangka sebuah dompet yang tertinggal bisa membuka pintu cerita baru. Seminggu berlalu sejak kejadian itu. Komunikasi antara Arsyad dan Nyonya Syarifah semakin intens. Hampir setiap hari, di sela-sela kesibukannya, wanita itu menyempatkan diri mengirim pesan. Kadang hanya menanyakan kabar, kadang berbagi cerita tentang bisnis restoran, atau sekadar mengirim foto makanan yang sedang ia coba resepnya. Awalnya Arsyad merasa sungkan, tapi lama-lama ia terbiasa. Bahkan diam-diam ia merasa dihargai. Selama ini, ia hidup jauh dari keluarga dan jarang ada yang benar-benar peduli. Kini ada yang tulus menanyakan kabarnya. Pada suatu minggu pagi yang berangin, sebuah pesan masuk ke ponsel Arsyad. Arsyad, hari ini libur kan? Bagaimana kalau kamu main ke rumah saya? Saya ingin menjamu kamu dengan makanan khas Arab yang biasanya hanya saya masak saat Idul Fitri. Arsyad sempat ragu. Ia membaca pesan itu berkali-kali. Namun, jari-jarinya akhirnya mengetik balasan. Baik, Bu. Insya Allah saya datang setelah zuhur. Siang itu, Arsyad mengenakan pakaian terbaik yang ia punya. Kemeja polos, celana panjang hitam, dan sepatu yang sudah mulai pudar warnanya. Ia merasa canggung dan sedikit gugup. Rumah Nyonya Syarifah terlalu mewah untuk orang sepertinya. Tapi ia sudah berjanji. Sesampainya di sana, Nyonya Syarifah menyambut dengan ramah. Kali ini ia terlihat lebih santai, mengenakan abaya krem dengan senyum tulus. Masuk, Arsyad. Saya masakan kapsa dan hummus hari ini. Kamu belum pernah coba yang benar-benar asli, kan? Ujarnya sambil tertawa kecil. Di meja makan sudah tertata rapi berbagai hidangan. Aroma rempah memenuhi ruangan. Arsyad hanya bisa tersenyum kaku. Silakan duduk. Hari ini kamu tamu istimewa, kata Nyonya Syarifah. Setelah makan,
Ia mengajak Arsyad berkeliling rumah. Ia menunjukkan ruang kerja almarhum suaminya yang kini dijadikan ruang baca, dapur besar tempat bereksperimen resep baru, hingga taman belakang yang penuh bunga. Biasanya suami saya yang menyiram bunga-bunga ini, ucapnya pelan, matanya menerawang. Arsyad hanya diam, menghormati momen itu. Saat senja mulai turun, Nyonya Syarifah tiba-tiba bertanya, "Kamu bisa nyetir, kan?" Arsyad mengangguk. "Bisa, Bu. Saya punya SIM. Kadang saya yang belanja ke pasar untuk restoran." "Bagus. Ayo kita jalan-jalan. Saya ingin ke pusat perbelanjaan, ada yang ingin saya beli. Sekalian kamu juga perlu ganti baju yang lebih layak," katanya sambil tersenyum. Arsyad hampir menolak, tapi Nyonya Syarifah menegaskan dengan lembut, "Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih, tidak lebih." Mereka pun pergi bersama. Di dalam mobil, mereka bercakap seperti teman lama. Arsyad bercerita tentang masa kecilnya di kampung, bagaimana pertama kali ia berangkat ke Arab Saudi, dan bagaimana ia belajar bertahan. Di pusat perbelanjaan, Nyonya Syarifah membelikannya beberapa setelan pakaian, sepatu baru, bahkan parfum. "Ini bukan soal merek atau harga," katanya sambil tersenyum, "kamu pantas mendapat yang lebih baik." Sore itu, saat mereka kembali ke rumah, suasana terasa lebih hangat. Ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Tatapan Nyonya Syarifah kepada Arsyad pun tak lagi seperti sebelumnya, ada kelembutan yang lebih dalam. Arsyad, meski masih canggung, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah hubungan yang awalnya dibangun atas rasa terima kasih kini, mulai diwarnai oleh rasa yang belum berani mereka sebut. Waktu berlalu dengan cepat. Beberapa bulan sejak pertemuan pertama itu, hubungan mereka semakin dekat. Mereka tidak hanya saling bertukar kabar, tapi juga mulai membuka diri. Nyonya Syarifah semakin sering melibatkan Arsyad dalam banyak hal, dari urusan pribadi hingga pandangan hidup. Bahkan sesekali ia meminta pendapat tentang bisnis. Meski tetap menjaga batas dan sopan santun, tak bisa dipungkiri Arsyad mulai terbiasa akan kehadiran Nyonya Syarifah. Suatu hari di akhir pekan, Nyonya Syarifah mengirim pesan dengan nada berbeda. "Arsyad, bisakah kamu ke rumah hari ini? Aku ingin bicara. Ada sesuatu yang penting." Arsyad datang seperti biasa, tapi kali ini suasananya berbeda. Di ruang tamu, Nyonya Syarifah sudah menunggu dengan sebuah amplop coklat besar dan raut wajah serius namun lembut. "Arsyad," katanya pelan, "aku tahu kamu selalu mengirim uang untuk orang tuamu di kampung. Ini," ia mendorong amplop ke arah Arsyad, "aku ingin kamu kirimkan untuk mereka." Arsyad membuka amplop itu, matanya terbelalak. Isinya uang dalam jumlah sangat besar, setara dengan hasil kerjanya selama 2 tahun, jika ia benar-benar berhemat dan tidak pernah mengirim uang ke kampung. "Saya tidak bisa menerima ini, Bu," ujar Arsyad perlahan, "ini terlalu banyak." Nyonya Syarifah tersenyum kecil, "Aku sudah pertimbangkan ini, Arsyad. Aku tidak memberikan ini tanpa alasan. Aku tahu kamu orang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Aku percaya kamu tahu bagaimana menggunakan uang ini dengan bijak." Arsyad masih terpaku, pikirannya berkecamuk setelah mendengar kalimat dari Nyonya Syarifah. "Saya ingin kamu berhenti dari pekerjaan di restoran itu," ucapnya lembut, namun tegas. Arsyad mengernyit. "Berhenti? Tapi kenapa, Bu?" Nyonya Syarifah menatapnya, dalam dan tenang. "Belum saatnya saya jelaskan semuanya, tapi saya ingin kamu tak perlu lagi menguras tenagamu di sana. Anggap ini waktumu untuk istirahat, dan untuk sesuatu yang lebih baik." Kata-kata itu menggema lama di benak Arsyad. Ia tak terbiasa menerima tanpa bekerja. Hidup telah mengajarkannya bahwa rezeki harus dicari, bukan ditunggu. Tapi sorot mata Nyonya Syarifah membuatnya ragu menolak. Ada ketulusan yang tak bisa ia sangkal. Malam itu, setelah pertimbangan panjang, ia mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya. Ia mundur dari pekerjaannya di restoran. Bukan tanpa air mata, tempat itu telah menjadi bagian dari hidupnya bertahun-tahun. Tapi untuk pertama kalinya, ia melangkah keluar bukan karena terpaksa,
melainkan karena ada harapan. 3 hari berlalu sejak pengunduran dirinya. Hidup terasa sepi tapi juga ringan. Ia menghabiskan waktu di kamar, membaca, merenung, dan membalas pesan dari Nyonya Syarifah yang tetap hangat seperti biasa. Hingga suatu pagi, pesan itu datang. "Arsyad, bisakah kamu datang ke rumah hari ini? Aku ingin bicara sesuatu yang penting." Suasana rumah berbeda hari itu. Tenang. Wangi bunga melati dan mawar memenuhi udara. Di ruang tamu, Nyonya Syarifah duduk anggun mengenakan kebaya putih gading. Sorot matanya lembut, tapi dalam. "Arsyad," katanya pelan, "aku sudah lama ingin bicara tentang ini, dan tak ingin menundanya lagi." Arsyad duduk tenang, meski jantungnya berdetak cepat. "Aku ingin kita menikah." Kata-kata itu menghantam hatinya seperti petir dalam sunyi. Ia tak percaya. Seorang perempuan seperti Nyonya Syarifah, mandiri, terpandang, kuat, mengutarakan keinginan yang begitu besar untuk hidup bersamanya. Saya tidak tahu harus bilang apa, Bu," suaranya bergetar. Nyonya Syarifah tersenyum. "Kamu tak perlu buru-buru menjawab. Tapi ketahuilah ini bukan keputusan emosional. Sejak suamiku tiada, tak ada lagi yang membuatku merasa dihargai seperti kamu, Arsyad. Aku mencintaimu." Dalam diam, Arsyad menunduk. Ia minta waktu. Keluar dari rumah itu, ia menelepon orang tuanya di kampung. Percakapan panjang terjadi, penuh tanya dan keheningan. "Arsyad, kamu yakin? Ini bukan perkara kecil," kata ayahnya pelan. "Aku tahu. Tapi aku percaya ini bukan tentang uang. Ini tentang jiwa yang saling menguatkan," jawab Arsyad mantap. Akhirnya, restu itu datang. Seminggu kemudian, dalam ruang sederhana nan hikmat, prosesi akad nikah dilangsungkan. Wali Arsyad hadir melalui video call. Seorang ustaz setempat menjadi penghulu. Dengan suara tenang namun haru, Arsyad mengucap ijab kabul. "Sah," seru para saksi. Nyonya Syarifah tersenyum, air mata mengalir di pipinya. Ia kini resmi menjadi istri Arsyad, lelaki sederhana yang telah mengisi ulang ruang sunyi di hatinya. Setelah akad, Arsyad duduk di beranda, memandang langit senja yang tenang. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, hidup ini sungguh tak tertebak. Dari seorang TKI biasa, kini aku menjadi suami perempuan luar biasa." Hari-hari setelah itu menjadi pelan tapi berarti. Mereka tak terburu-buru dalam segala hal. Mereka membangun rumah tangga dari tawa kecil, percakapan sederhana, dan kepercayaan yang tumbuh tanpa paksaan. Arsyad tahu, cinta yang ia temukan bukan yang menggelegar, tapi seperti air di sumur dalam, tenang, jernih, dan menghidupkan. Hampir 1 jam Arsyad berjuang keras, menyirami kebun milik Nyonya Syarifah hingga tanah itu benar-benar tergenang air. Kebun yang selama ini terabaikan, sejak suaminya meninggal dunia, tak pernah terurus dengan baik. Sekarang, di bawah tangan Arsyad, kehidupan kembali bersemi. Dengan napas lega, ia duduk kembali sambil menyeruput kopi hangat, menatap wajah Nyonya Syarifah yang sedang membersihkan sisa tanah yang tercecer karena kegiatannya. Beberapa bulan telah berlalu sejak akad nikah mereka. Kehidupan Arsyad dan Nyonya Syarifah mulai menyesuaikan diri dalam irama baru, menata langkah-langkah bersama di rumah mewah milik Nyonya Syarifah yang kini juga menjadi milik Arsyad. Meski latar belakang dan status sosial mereka bagaikan 2 dunia yang berbeda, justru perbedaan itu membuat mereka saling melengkapi. Arsyad tetap sosok sederhana, rendah hati, dan pekerja keras. Ia tak pernah merasa kecil di hadapan istrinya yang mandiri dan terpandang. Sebaliknya, ia semakin terpanggil untuk menjadi suami yang layak. Sementara itu, Nyonya Syarifah bukan lagi wanita angkuh yang dulu dikenal banyak orang. Ia berubah menjadi istri yang penuh perhatian dan kasih sayang, yang selalu menemani Arsyad dengan kelembutan hati. Setiap malam mereka duduk berdua, merancang masa depan, menyiapkan usaha yang akan mereka jalankan di Indonesia, serta menyusun rencana resepsi pernikahan yang akan diadakan di kampung halaman Arsyad. Waktu berjalan tanpa terasa. Persiapan matang telah dilakukan. Tiket pulang ke Indonesia sudah di tangan.
Oleh-oleh khas dari Arab telah dibeli dengan penuh cinta. Parfum kurma, sajadah sutra, hingga perhiasan emas untuk keluarga dan kerabat. Hari yang dinanti pun tiba. Bandara Internasional King Khalid penuh sesak dengan para penumpang. Di tengah keramaian itu, Arsyad berdiri dengan senyum lebar, tangan erat menggenggam tangan istrinya. Jantungnya berdegup kencang. Setelah 10 tahun lamanya, ia akhirnya akan menjejakkan kaki kembali ke tanah kelahirannya. Namun kali ini, ia bukan lagi buruh migran yang kelelahan dan lusuh. Ia pulang sebagai pria yang telah menemukan keberkahan hidup, ditemani oleh seorang istri yang kaya bukan hanya dari harta, tetapi juga dari cinta yang tulus. Di dalam pesawat, Arsyad menatap langit malam yang membentang luas di luar jendela. Matanya terpejam sejenak, mengingat perjalanan panjang yang sudah dilaluinya, dari mencuci piring di dapur restoran yang panas, tidur berdesakan di asrama sempit, hingga kini duduk di kelas bisnis bersama istri yang mencintainya sepenuh hati. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, mereka disambut dengan pelukan hangat keluarga Arsyad yang datang dari Jawa Barat. Tangis haru pecah, mereka melepas rindu yang telah terpendam selama 1 dekade. Orang tua Arsyad tak kuasa menahan air mata saat mencium tangan menantunya. Mereka tak pernah membayangkan anak mereka yang dulu pergi dengan bekal seadanya, kini pulang membawa kehormatan dan kebanggaan luar biasa. Beberapa hari kemudian, rombongan menuju kampung halaman Arsyad. Tenda besar telah didirikan megah, warga desa bergotong royong menyambut kedatangan mereka dengan penuh antusias. Tak hanya karena Arsyad adalah pahlawan devisa, tetapi juga karena rasa penasaran akan sosok istri Arab kaya raya yang menemani pulang Arsyad. Hari resepsi yang ditunggu akhirnya tiba. Arsyad tampil gagah mengenakan baskap Sunda dan sorban khas, sementara Nyonya Syarifah anggun berbalut kebaya emas dengan riasan adat yang memancarkan aura bangsawan. Sorak-sorai, doa-doa penuh harap, dan senyum bahagia menghiasi hari itu. Anak kampung yang dulu merantau demi menembus keterbatasan kini pulang sebagai pria terhormat, membawa cerita hidup yang jauh lebih indah dari dongeng. Bagi Nyonya Syarifah, suasana di Indonesia sangat berbeda dari negeri asalnya. Udara segar, keramahan penduduk desa, dan sambutan hangat keluarga serta tetangga membuat hatinya damai. Meski berasal dari dunia yang jauh berbeda, ia cepat beradaptasi dengan kehidupan sederhana di kampung halaman Arsyad. Namun, satu hal yang selalu ia pegang teguh, sikap dermawan dan kepedulian pada sesama. Setelah resepsi selesai, Nyonya Syarifah memutuskan untuk tinggal lebih lama di Indonesia. Kepada Arsyad, ia berbisik dengan penuh makna, "Aku tak ingin hanya datang dan pergi. Aku ingin memberi sesuatu yang berarti, sebagai rasa syukurku kepada Allah dan pada tanah yang telah membesarkanmu." Hari-hari berikutnya, perubahan besar mulai terjadi di kampung itu. Rumah tua milik Arsyad, yang dulu berdinding papan dan berlantai tanah, kini dibongkar dan digantikan oleh rumah permanen 2 lantai yang megah, namun tetap menyatu dengan suasana desa. Ada taman kecil yang rapi, pagar besi tempa, dan interior modern yang hangat. Para tetangga menyaksikan sendiri bagaimana seorang anak desa yang dulu pergi dengan sepeda butut, kini kembali membawa berkah bagi banyak orang. Melalui Arsyad, Nyonya Syarifah mulai menyalurkan bantuan secara rutin, sembako untuk keluarga kurang mampu, biaya sekolah bagi anak-anak yatim, serta perbaikan rumah-rumah yang hampir roboh. Semua dilakukan tanpa pamer, hanya lewat tokoh masyarakat atau diserahkan langsung oleh Arsyad, dengan hati yang tulus dan niat mulia. Kekayaan sejati, menurut Syarifah bukanlah tentang harta semata, melainkan ketika kita mampu membuat hidup orang lain menjadi lebih baik. Suatu malam, kata-kata itu muncul saat Syarifah melihat musyalah kecil di ujung jalan kampung, tempat Arsyad dulu mengaji kecil. Bangunannya sederhana, ket dinding mulai mengelupas, dan atapnya bocor di beberapa bagian. Warga kampung menjelaskan bahwa musyalah itu dibangun secara swadaya puluhan tahun lalu. Tak butuh waktu lama bagi Syarifah untuk memutuskan. Kita harus membangun ulang, tapi bukan hanya musyalah biasa. Kita akan membangun masjid yang layak. Dalam beberapa bulan, berdirilah sebuah masjid megah di tengah kampung. Arsitekturnya mengusung sentuhan Timur Tengah, namun tetap menyatu dengan nuansa lokal. Kubah hijau zamrud yang besar menjulang, menara dengan pengeras suara modern,
karpet tebal dari Turki, serta fasilitas wudhu dan aula serbaguna melengkapi masjid yang dinamai Masjid Nurul Barakah, yang berarti cahaya keberkahan. Pada hari peresmian, warga dari berbagai desa, tokoh agama, dan pejabat daerah berkumpul. Momen paling mengharukan adalah saat Arsyad berdiri di mimbar, bukan sebagai orang besar, tapi sebagai anak kampung yang dipilih Allah untuk menjadi jalan rezeki bagi desanya. Tak hanya itu, Syarifah juga membelikan mobil MPV mewah untuk keluarga Arsyad agar mereka bisa bepergian dengan nyaman. Mobil itu kerap dipakai untuk mengantar warga ke rumah sakit atau keperluan penting lainnya. Arsyad berkata, "Jika ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, maka mobil ini bukan hanya milik kami, tapi milik bersama." Kini, desa kecil yang dulu nyaris tak terdengar namanya, dikenal luas karena nama Arsyad dan Syarifah bukan hanya karena kekayaan mereka, tetapi karena jejak kebaikan yang mereka tinggalkan. Setiap hari, Arsyad duduk di teras rumahnya menatap masjid yang menjadi pusat aktivitas warga. Dalam hati ia berbisik, "Dulu aku datang ke Arab hanya dengan doa dan harapan, kini aku kembali dengan rezeki dan amanah. Hidup ini sungguh rahasia Tuhan yang tak terduga." Setelah semua kegiatan selesai, Arsyad hampir lupa memanjakan istrinya. Namun, malam itu, ia mengajak Syarifah menyiram kebun bersama. Meski kebun itu luas dan penuh tantangan, dengan tekad dan usaha, Arsyad berhasil membuat kebun Syarifah kembali subur dan penuh air. Beberapa bulan berlalu sejak kehidupan baru mereka di kampung halaman. Rumah tangga mereka semakin harmonis, dan masyarakat semakin menghargai kehadiran mereka, bukan hanya karena harta, tapi karena hati yang tulus. Suatu hari, Syarifah memanggil Arsyad ke ruang kerjanya dengan wajah serius tapi lembut. "Sayang, kita harus kembali ke Arab Saudi. Ada urusan bisnis yang tak bisa aku tangani dari jauh. Beberapa kontrak besar perlu perhatian langsung." Arsyad mengangguk mengerti. Sejak menikah, ia tahu bahwa Syarifah bukan hanya istri penyayang, tapi juga wanita tangguh yang menjalankan bisnis warisan almarhum suaminya dengan penuh tanggung jawab. Kini, sebagai suami, ia juga punya peran, bukan hanya mendampingi, tapi ikut membantu dan belajar. Mereka pun bersiap kembali ke Riyadh. Suasana haru menyelimuti keluarga dan warga desa. Meski berat, semua mendoakan yang terbaik untuk mereka. Sesampainya di Arab Saudi, Arsyad bukan lagi pelayan restoran. Kini ia duduk di balik meja kaca kantor perusahaan milik istrinya. Ia belajar banyak tentang manajemen, negosiasi, dan alur ekspor-impor. Syarifah dengan sabar membimbingnya, diam-diam bangga pada ketekunan Arsyad. "Aku bukan cuma ingin kamu jadi pendamping hidupku, tapi juga dalam bisnis. Aku ingin ini menjadi milik kita berdua," ucap Syarifah suatu malam di balkon apartemen mereka. Sebagai bentuk cinta pada kampung halaman, mereka membuat kebiasaan pulang ke Indonesia setiap 6 bulan sekali. Setiap kunjungan, mereka tak hanya membawa oleh-oleh, tapi juga program sosial baru seperti beasiswa untuk anak-anak desa, pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga, bahkan membiayai guru mengaji tambahan di masjid yang mereka bangun. Pada kunjungan pertama, Syarifah membuat kejutan dengan menyerahkan 2 amplop berisi tiket dan dokumen perjalanan kepada orang tua Arsyad. "Pak, Bu, ini waktunya Bapak dan Ibu berangkat ke Tanah Suci. Aku dan Arsyad ingin Bapak Ibu melaksanakan umroh," ucapnya penuh hormat. Orang tua Arsyad tertegun, mata berkaca-kaca. Bertahun-tahun hanya bisa berdoa, kini mereka mendapat kesempatan menjejakkan kaki di Mekah. "Saya tidak menyangka akan sampai di titik ini, Nak." "Allahu Akbar," ucap ayah Arsyad dengan suara parau. Arsyad memeluk ibunya yang menangis haru. Ia tahu kebahagiaan sejati bukan hanya saat mendapat rezeki, tapi saat bisa membagikan rezeki itu kepada orang yang paling dicintai. Beberapa minggu kemudian, mereka berangkat. Arsyad dan Syarifah ikut mendampingi, memastikan semua lancar. Melihat kedua orang tuanya bersujud di depan Ka'bah, Arsyad menangis dalam diam. Dulu ia hanya pelayan resto di negeri orang, kini ia menyaksikan orang tuanya menjadi tamu Allah, diiringi doa warga desanya. Kini, Arsyad dan Syarifah hidup di antara dua dunia, bisnis dan kemanusiaan, Arab dan Indonesia, cinta dan tanggung jawab.
Mereka saling melengkapi, terus menyebarkan manfaat dimanapun kaki melangkah. Bagi Arsyad, semuanya berawal dari sebuah dompet yang tak sengaja tertinggal di meja makan. Kisah Arsyad dan Syarifah bukan sekadar cerita tentang dua insan dari dunia berbeda, melainkan tentang bagaimana kejujuran, ketulusan hati, dan takdir Tuhan merangkai hidup jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Dari seorang pemuda Jawa Barat yang bekerja sebagai TKI penuh peluh dan sabar, hingga menjadi pendamping wanita kuat yang membagikan rezeki dengan cinta. Semua ini bukan kebetulan, melainkan jalan indah yang Allah tulis bagi mereka yang tulus melangkah. Harta bisa dicari, tapi keikhlasan memberi adalah kekayaan sejati. Cinta bisa ditemukan, tapi kesetiaan dalam perjuangan adalah anugerah langka. Arsyad dan Syarifah mengajarkan bahwa saat kita bersyukur dalam keterbatasan, saat kelimpahan datang, kita tahu cara menjadikannya manfaat bagi banyak orang. Dari sebuah dompet yang tertinggal lahirlah cinta, berkah, dan perubahan besar bagi dua keluarga, satu kampung, bahkan lebih luas lagi. Karena kadang hal kecil yang kita temukan adalah awal dari takdir besar yang menanti. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.